Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya tanda-tanda zaman semakin nyata. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Matius 24 ayat 6 sampai 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Lihatlah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, kita tidak bisa menyangkal satu hal. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Berita yang kita dengar setiap hari dipenuhi dengan peperangan, bencana, kejahatan, dan krisis moral. Apa yang dahulu terasa jauh, sekarang terasa sangat dekat. Bahkan mungkin di dalam hati kita muncul pertanyaan, kenapa dunia semakin kacau? Apakah ini sudah akhir dari semuanya? Yesus sudah menjawab pertanyaan itu jauh sebelum kita mengalaminya. Dalam Matius 24, ia tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga memberi pengertian dan pengharapan. Yang pertama, dunia yang bergejolak adalah tanda, bukan kebetulan. Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Artinya semua yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Dunia tidak berjalan tanpa arah. Di balik semua peristiwa yang tampak kacau, ada rencana besar Tuhan yang sedang digenapi. Seringkali manusia melihat sejarah sebagai rangkaian kejadian yang acak. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa segala sesuatu bergerak menuju satu tujuan, penggenapan janji Tuhan. Perang, konflik, dan bencana bukan berarti Tuhan kehilangan kendali. Justru sebaliknya, itu menjadi tanda bahwa firman Tuhan, bahwa firman-Nya sedang digenapi dengan tepat. Saudaraku, jika ini penting untuk kita pahami. Kita tidak hidup dalam dunia yang tanpa arah, tapi dalam dunia yang sedang menuju kepada penggenapan rencana Tuhan. Yang kedua, reaksi manusia. Ada yang takut dan gelisah. Ketika melihat semuanya itu, reaksi alami manusia adalah takut, cemas, dan panik. Tetapi Yesus berkata dengan sangat jelas, jangan kamu gelisah. Ini bukan sekedar nasihat, tetapi perintah. Mengapa? Karena ketakutan tidak mengubah keadaan, tetapi bisa menghancurkan iman. Banyak orang hari ini lebih percaya pada berita daripada firman Tuhan. Mereka lebih dikuasai oleh apa yang mereka lihat daripada apa yang Tuhan katakan. Padahal firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2, artinya di tengah dunia yang tidak stabil, kita memiliki dasar yang tidak tergoyahkan. Ketika kita tidak berakar dalam firman, kita akan mudah dikuasai ketakutan. Tetapi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita bisa tetap tenang di tengah badai. Yang ketiga, masalah terbesar, hati yang menjadi dingin. Yesus berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Ini mungkin tanda yang paling berbahaya. Bukan hanya dunia yang berubah, tapi hati manusia juga berubah. Hati yang dingin tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia mulai dari hal-hal kecil, tidak lagi rindu berdoa, tidak lagi haus akan firman Tuhan, mulai kompromi dengan dosa, dan perlahan lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang,
dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saudaraku, hal inilah bahaya terbesar, bukan hanya tekanan dari luar, tetapi perubahan dari dalam. Karena kehancuran rohani tidak terjadi sekaligus, tapi perlahan-lahan sampai kita tidak menyadarinya. Yang keempat, tujuan Tuhan membangunkan, bukan menakut-nakuti. Mengapa Tuhan memberitahukan semua tanda ini? Bukan untuk membuat kita panik, tetapi untuk membangunkan kita dari kelalaian rohani. Seperti alarm di pagi hari memang mengganggu, tetapi tujuannya bukan untuk menyusahkan, melainkan untuk membangunkan kita agar tidak terlambat. Demikian juga tanda-tanda akhir zaman adalah panggilan untuk kembali kepada Tuhan, untuk hidup benar dan untuk bersiap. Tuhan tidak ingin kita tertidur secara rohani. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang penjaga malam, tugasnya adalah berjaga. Jika ia tertidur, ia tidak akan tahu bahaya yang datang. Tetapi jika ia tetap terjaga, ia siap menghadapi apapun. Banyak orang hari ini seperti penjaga yang tertidur. Mereka tahu tanda-tanda zaman, tetapi tidak berjaga secara rohani. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk tetap berjaga. Yang kelima, sikap orang percaya di akhir zaman. Bagaimana seharusnya kita hidup? Pertama, tetap tenang di dalam Tuhan. Dunia boleh goncang, tapi Tuhan tetap sama. Ia adalah tempat perlindungan kita. Yang kedua, hidup berjaga-jaga. Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah. Matius 24 ayat 42. Berjaga berarti hidup sadar, tidak lengah dan menjaga hubungan dengan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Di akhir zaman, yang akan bertahan bukan yang kuat secara fisik, tetapi yang dekat dengan Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda zaman semakin nyata. Ini bukan waktunya bermain-main dengan iman. Ini waktunya untuk sadar, bangun, dan kembali kepada Tuhan. Karena pada akhirnya yang terpenting bukanlah seberapa banyak kita tahu tentang akhir zaman, tetapi apakah kita siap menghadap Tuhan. Ajakan hari ini, mari kita bertanya dengan jujur. Apakah saya siap jika Tuhan datang hari ini? Apakah hidup saya sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah saya masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jangan tunda. Hari ini adalah waktu untuk kembali. Hari ini adalah waktu untuk berubah. Kita berdoa, Tuhan, kami melihat tanda-tanda zaman yang semakin nyata. Kadang kami takut, kadang kami lalai. Ampuni kami jika hati kami mulai menjadi dingin. Ampuni kami jika kami lebih mencintai dunia daripada Engkau. Bangunkan kami ya Tuhan, tolong kami untuk hidup berjaga-jaga setia dekat denganmu. Siapkan hati kami menghadapi hari kedatanganmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.